Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini saya mencoba menunjukkan bagaimana mengerjakan tugas menyelesaikan persoalan studi kasus termodinamika ini dengan menggunakan software IIS. Nah, teman-teman bisa menginstal dan mencoba mengerjakan semua tugas-tugas menggunakan software IIS. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh proses flow diagram sebuah steam power plant. Ya, ini gambarnya apa di mana, dan ini parameter-parameter ini yang akan ada kita coba masukkan di IIS untuk bisa mendapatkan penyelesaiannya. Nah, ini saya sudah install program IIS ini seperti ini. Nah, yang perlu kita masukkan adalah, jadi step-step yang kita perlu lakukan adalah seperti ini. Jadi seperti kita mengerjakan soal, kita harus punya urutan pengerjaan. Pertama gini, contoh kita bisa membuat pertama yaitu data diketahui data. Nah, jangan lupa ini kalau kita mengetik diketahui data seperti ini, agar ini hanya sebagai informasi saja, tidak masuk bahasa di program perhitungan, kita tinggal blok, kemudian klik kanan, terus komen. Nah, ini tidak akan dibaca sebagai equation. Nah, berikutnya, apa yang data yang diketahui? Nah, dari soal kita ketahui bahwa datanya adalah 60 bar, suhunya 500 derajat Celcius. Nah, sebelum Anda memasukkan ke dalam bahasa program ini, kita harus cek dulu apa satuan yang digunakan di program ini. Jadi option, unit system ini, ternyata unit sistemnya adalah dalam satuan Celcius, energi dalam kilojoule, kita bisa rubah seperti ini. Nah, tapi tekanannya dalam satuan kPa. Padahal di sini standarnya adalah 60 bar. Berarti kita rubah jadi 60 bar seperti ini. Oke. Nah, itu baru kita bisa mengetik secara step by step. Jadi gini, pada saat ini adalah titik 1. Ya, teman-teman sudah melihat kemarin bahwa ini adalah titik satunya, bahwa ini titik 1. Ini adalah titik 1, makanya kita sebenarnya bisa menulis misalkan P1, jadi inlet, saya pakai inlet HPT, steam turbine, kita tulis steam turbine dalam satuan 60 bar. Oke. Nah, untuk ini lihat nih, untuk khusus satuan itu adalah hurufnya adalah kurung seperti ini. Nah, kita bisa cek apakah desain kita ini, ini tidak ada error. Nah, jadi kita cek, nah, dia terbaca satuannya sesuai 60 bar. Nah, berikutnya kita pengen tahu informasi suhu. Jadi teman-teman sebenarnya untuk input suhu cukup copy paste saja untuk mempercepat pekerjaan. Copy paste ini, tapi ini adalah T1 dan ini adalah suhunya. Suhunya adalah 500 derajat Celcius. Ini. Oke. Ini akan dapatkan informasi tekanan dan temperatur. Nah, berikutnya apa yang ingin kita dapatkan dari titik 1? Pertama, kita harus dapat informasi entalpi. Jadi kita bisa klik option, function, terus ini seperti ini. Function, fluid properties. Ini kita ambil real gas fluid. Terus kita cari entalpi. Ini entalpi, kalau kita bingung tandanya apa, kita lihat satuannya aja, kilojoule per kilogram. Terus kemudian fluida yang kita gunakan adalah fluida air. Jadi seperti ini. Jadi entalpi
itu dicari dari katalognya router, harus ada informasi temperatur dan tekanan. Oke, pasti. Nah, ini karena ini untuk menyamakan penulisan, ini saya ubah jadi seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam penulisan. Ini H1 inlet steam turbine. T-nya apa? T-nya adalah T1. Nah, pada T kita gunakan adalah T-nya inlet turbine. Makanya ini harus kita ganti agar bisa dibaca sama dia. Oke, P-nya P apa? Nah, kalau kita running kayak ini pasti error. Nah, kenapa? Karena P di sini acuannya P1. Padahal kita nulisnya adalah P1 inlet steam turbine. Jadi ini yang kita copy paste dan kita masukkan. Oke. Seperti ini. Makanya pada saat kita running akan kita dapatkan nilai entalpinya 3422 kJ per kilogram. Oke, berikutnya untuk kita bisa dapatkan informasi apa lagi yang kita ingin dapatkan. Nah, contohnya di titik 2 nih. Titik 2 kita perlu mendapatkan informasi entalpi. Ini saya copy paste saja. Ini semuanya bisa saya copy paste, tapi harus ini informasi ini saya copy paste saja. Tapi ini titiknya 2 karena kita sudah membuat ini adalah titik 2. Tapi ingat informasinya adalah ini titik 2 adalah keluar turbin, makanya ditulis outlet seperti ini. Ini adalah outlet. Oke, suhunya adalah 1 bar. Oke. Informasi titik 2 yang diketahui adalah bukan temperatur tapi saturated vapor. Artinya dari pemahaman kita bahwa pada saat kondisi saturated vapor itu yang kita dapatkan adalah nilai X-nya, bahwa X-nya itu adalah 100% atau 1 ini. Seperti ini. Hanya pada sekitarannya ada keluar seperti ini. P2-nya 1 bar, X-nya adalah 1. Nah, pada saat kita mencari enthalpy, kita copy paste ini aja juga bisa. Copy paste. Ini hanya H2. Terus ini juga tolong informasinya adalah outlet. Ini. Terus ini T-nya adalah apa? Oh, T-nya kita tidak tahu. Tahunya adalah nilai X. Berarti ini adalah nilai X yang kita dapatkan. Nilai X. Nilai X. Tapi ini adalah X bukan T. Terus berikutnya P-nya adalah P2 outlet. Seperti ini. Seperti ini. Oke, makanya didapatkan nilai nih 2675. Oke, setelah itu kita baru bisa menghitung, oh kita perlu menghitung W aktualnya dalam satuan kilojoule per kilogram sama dengan H1 dikurangi H2. Makanya kerja aktualnya sebesar 747. Nah, ini bagaimana menghitung bagaimana kerja idealnya. Nah, pada saat kita kerja ideal baru kita harus berpikir bahwa kerja idealnya turbin 1 ke turbin ini adalah pada saat nilai entropi titik 2 itu sama dengan nilai entropi titik 1 atau prosesnya isentropik. Berarti kita harus mencari nilai entropi di titik 1. Seperti ini. Entropinya adalah option, function, terus ini entalpi kita cari adalah entropi ini.
Oke, dengan step yang sama ini, tapi entropi lambangnya adalah S, makanya pada saat saya ngetik sini ini adalah S. Oke, dengan acuan parameter yang sama, makanya ini saya copy paste saja untuk memudahkan prosesnya. Ini oke, saya keluarkan. Nah, nilai entropi T2 adalah entropi T1 adalah 6,881. Nah, berarti kita bisa mencari H2 outlet steam turbine kondisinya kondisi ideal. Seperti ini, tapi kondisinya adalah ideal. H2 kan, tapi adalah ideal. Sama dengan proses yang sama, bahwa sama-sama cari entalpi. Oke. Oke, seperti ini. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah parameternya, bahwa syaratnya untuk mendapatkan H2 ideal adalah P dan S. Makanya ini yang kita gunakan untuk menggantikan nilai X-nya. Tapi ini adalah S. Oke. Nah, didapatkan nilai entalpi kondisi idealnya adalah 2497. Hanya kita bisa menghitung W idealnya. Ini kita pilih ganti ideal. Terus berikutnya adalah H2-nya adalah H2 ideal. Seperti ini. H2 ideal. Ini didapatkan kerja idealnya. Ini kerja idealnya. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa efisiensinya. Efisiensinya turbin ini adalah turbin efisiensi turbin dengan kerja aktual dibagi kerja idealnya. Oke, akan ketemulah efisiensi turbin sebesar 80%. Nah, seperti ini cara mengerjakannya dengan menggunakan IS. Silahkan teman-teman mencoba, dan teman-teman bisa menerapkan pada kondenser, pada boiler feed pump. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah satuan. Penggunaan satuannya jangan sampai tertukar atau salah. Karena ingat, di sini selalu mengikuti satuan di sini. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih.